siang Pak Adi. Ya, sehat-sehat Mas Rosid. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Mas Rosid, kamu saya undang ke sini ini tadi karena saya mendengar informasi dari salah satu guru bimbingan konseling. Katanya kamu sering terlambat ke sekolah. Ini menjadi perhatian khusus bagi saya sebagai seorang wali kelas. Kira-kira kalau di total kamu sudah berapa kali tidak tepat waktu atau terlambat? Oh, saya itu Pak. Kemarin itu saya sudah terlambat sekitar kurang lebih 6 kali Pak. 6 kali, berarti di semester ini kamu sudah tidak tepat waktu atau terlambat itu sudah 6 kali. Betul Pak. Sudah 6 kali. Berarti itu termasuk kesalahan bukan Mas Rosid? Kesalahan Pak, saya Pak. Ya. Setiap manusia tentunya pernah berbuat salah. Oleh karena itu kita seorang manusia tentunya juga harus bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kira-kira misalkan Mas Rosid untuk saya dorong agar tidak mengulangi lagi, siap Mas Rosid? Saya siap Pak. Siap ya? Iya. Nah, ini kan kemarin di keyakinan kelas, ini kemarin kan ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Kira-kira sampai tadi terlambat atau laporan yang sudah masuk ke saya itu sampai terlambat, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas yang bagian mana? Saya melanggar kedisiplinan Pak. Melanggar kedisiplinan. Oke. Nah, Mas Rosid itu kenapa kok sampai terlambat, kok sampai 6 kali itu karena apa Mas Rosid? Karena saya kemarin itu kebanyakan begadang Pak. Tidur sampai larut malam, terus saya kebanyakan main game sama teman-teman. Main game sama teman-teman. Itu game online yang sejenis apa ya? Game online seperti Mobile Legends Pak, itu yang MOBA. Mas Rosid seneng pakai yang tank, apa fighter, apa marksman dan lain sebagainya. Suka pakai assassin Pak. Ada pakai assassin. Ya, sebagai seorang pelajar, tentunya kalau seneng game itu saya maklumi. Tetapi kalau sudah melanggar jam-jam tertentu, jam-jam rawan, seorang pelajar misalkan sampai larut malam, itu tentunya tepat atau tidak? Tidak tepat Pak. Tidak tepat karena kewajiban Mas Rosid seorang pelajar itu tugas utamanya itu belajar. Ya, oleh karena itu kira-kira solusi apa yang Mas Rosid bisa tawarkan untuk Pak Adi agar tidak terlambat lagi ke depan? Saya bisa lebih disiplin lagi Pak, lebih disiplin, lebih berangkat lebih awal agar bisa menghargai waktu. Terus Pak Adi juga memberikan saya konsekuensi, misal terlambat lagi nanti ada ya disita mungkin atau bagaimana. Tidak, saya ingin menekankan kita sepakat dulu saja ya. Saya tidak mau memberikan konsekuensi berlebihan dulu, tetapi Mas Rosid saya yakin Mas Rosid bisa sadar diri dengan berusaha dari diri sendiri. Misalkan Mas Rosid pengen tidak terlambat, nanti gamenya dikurangi sedikit, kemudian tidurnya tidak larut malam, sebelum tidur juga tidak main HP dan lain sebagainya. Jadi sepakat ya, Mas Rosid sudah bertekad tidak akan terlambat lagi. Saya sudah bertekad Pak. Siap, saya besok pasti akan saya lebih disiplin. Janji Pak. Oke. Kalau begitu nanti atau besok saya akan menghubungi orang tua Mas Rosid agar nanti ada kesepakatan dengan saya, agar saya motivasi, saya dorong agar Mas Rosid tidak terlambat lagi dengan memantau Mas Rosid betul-betul agar kejadian terlambat kemudian main game malam itu tidak terulang lagi. Begitu ya Mas Rosid. Pak, siap. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Mas Rosid. Sekarang Mas Rosid bisa kembali ke kelas lagi melanjutkan tugas-tugasnya yang belum selesai. Terima kasih Mas Rosid ya. Saya minta maaf ya Pak. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa. Seorang manusia sekali lagi pasti berbuat salah dan tentunya kita harus belajar dari apa yang sudah kita alami. Karena yang paling baik itu adalah apa yang menjadi pengalaman kita. Itu ya Mas Rosid ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Adi. Sami-sami ya. Bisa kembali. Ya Pak.
sehat? Sehat Pak. Oke. Tadi Pak Adi itu dengar informasi dari Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lainnya, katanya kamu tadi di kelas bertengkar dengan Mita. Apakah betul? Betul Pak, karena dia menyontek pekerjaan rumah saya dan bukan pekerjaan rumah saja Pak, tetapi pekerjaan di kelas juga dia mencontek. Kalau saya tidak memberi contekan, dia bilang kalau saya itu pelit Pak. Seperti itu. Iya Pak. Berarti Sarah tadi emosi berarti. Iya Pak. Karena sudah menumpuk-numpuk emosinya, akhirnya apa yang dilakukan Sarah tadi? Saya kesal Pak dan tidak sengaja merobek bukunya. Punya Mita kamu robek. Iya Pak. Kemudian kira-kira saya mengapresiasi betul ya, apa yang telah dilakukan Sarah, walaupun tadi Sarah itu emosinya meluap-luap, kemudian sudah mengendap mungkin, tetapi apa yang dilakukan Sarah dengan merobek kertas itu kira-kira betul atau tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Tetapi sekali lagi Adi mengapresiasi walaupun Sarah tadi merobek kertasnya atau bukunya Mita, tetapi Sarah tidak sampai emosinya meledak-ledak dalam arti Sarah kemudian main fisik sama Mita dan lain sebagainya. Adi betul-betul mengapresiasi. Berarti Sarah itu bisa mengontrol emosinya walaupun belum baik, tetapi ini menjadi pelajaran berharga bagi Sarah. Nah, kira-kira kemarin kan belum lama ini kita membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah Sarah pelajari? Saling menghormati dan menghargai. Tentunya di dalam kelas agar kelas itu harmonis, semuanya nyaman, tentunya ya, terutama Sarah dan teman-teman lain tentu harus bisa menjaga kerukunan, keharmonisan di dalam kelas. Kalau perlu Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, saya itu dilibatkan. Sekecil apapun laporan, saya akan menerimanya agar tujuan dari kelas semuanya warga kelas itu bisa betah di dalam kelas. Nah, selanjutnya tadi kan kamu sudah mengaku kalau merobek kertasnya ini, kira-kira masalah ini bisa dibereskan atau tidak? Bisa Pak. Kalau bisa, kira-kira cara atau kiat apa yang akan Sarah lakukan kira-kira? Saya akan lebih sabar lagi kalau ada masalah. Jika ada masalah akan lebih sabar lagi, dan tentunya saya tadi menghimbau agar jika ada permasalahan di kelas tentunya harus dilaporkan kepada wali kelas atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Berarti permasalahan ini sudah clear sama. Iya Mas. Pada intinya Sarah kurang bisa mengontrol emosi, walaupun saya yakin Sarah terus belajar. Sebagai manusia kita harus belajar terus menerus agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi ini berarti permasalahan sudah clear ya. Sudah Pak. Ya, nanti bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu ini juga sudah saya anggap oke, sudah selesai, ada solusi. Jadi Sarah bisa meninggalkan ruangan ini, kembali ke kelas, kemudian melanjutkan pelajaran yang lain. Terima kasih Sarah. Iya Pak. Ya. Saya Rosi Dilama Diatama, saya dari kelas 11. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Adi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Adi karena saya telah diberikan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan selama ini. Dan insya Allah saya berjanji tidak akan mengulangi begadang dan bermain game berlarut-larut malam seperti yang kemarin-kemarin. Terima kasih. Ya, Sarah Devadilah dari kelas 11 seksi 3. Saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh Pak Adi. Saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas sesuai dengan keyakinan yang sudah kami sepakati. Terima kasih.